Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. 22 pesilat terduga pelaku pengeroyokan anggota polisi di Jember dipindahkan ke Mapolda Jawa Timur dengan pengawalan ketat. Akibat peristiwa ini, untuk sementara, polisi membekukan seluruh kegiatan perguruan silat PSHT. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polres Jember, 22 pesilat terduga pelaku pengeroyokan polisi dipindahkan ke Polda Jawa Timur. Pemindahan ini ditujukan agar proses hukum terhadap para pelaku dapat berjalan lebih tegas dan tuntas. Polisi juga memberi sanksi tegas berupa pembekuan seluruh kegiatan perguruan silat PSHT Jember hingga proses penyelidikan tuntas. Ini akan ditangani oleh Polda Jawa Timur. Mengapa demikian? Karena ini sudah menjadi perhatian publik dan juga menjadi atensi pimpinan. Bahkan yang menjadi korban juga adalah anggota Polri yang notabene-nya sebagai simbol negara, penjaga keamanan. Ini kita khawatir kalau tidak ditangani secara tegas, tuntas, dan serius, maka akan menjadi presiden buruk dan nanti akan terulang kembali. Polisi membekuk 2 pelaku yang terkait jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Polisi menyita barang bukti 84 kg sabu yang disembunyikan dalam kemasan teh dan 2.000 butir ekstasi. Polda Jawa Timur menangkap 2 pelaku di tempat yang berbeda, yakni Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. 1 orang berperan menyediakan lokasi penitipan narkoba dan lainnya menjadi kurir. Si kurir bahkan menyembunyikan sabu di dalam ban serep mobil yang telah dimodifikasi. 84 kg sabu yang diamankan dari kedua tersangka diduga berasal dari luar negeri. Polisi terus memburu gembong narkoba Freddy Pratama yang diduga berada di wilayah Asia Tenggara. Jadi barang itu kita prediksikan dan memang pengakuan daripada tersangka hasil pemeriksaan itu dari atas, dari Malaysia sana. Kita tidak tahu Malaysia, mungkin dari wilayah-wilayah yang produsen memproduksi ekstasi dengan